A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 162 dan 63. Ayat sebelumnya 159. Allah berfirman, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ayat 159 penjelasannya. Wa in, dan tidaklah min ahlil kitabi, adalah tetap dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ahadun, bahwa seorang manusia, illa la yu'minanna, melainkan sungguh benar-benar akan beriman, itu ahad, bihi, kepada Nabi Isa alaihi salam, qabla mautihi, sebelum matinya. Ahli kitabi hina yu'ayinu malaikatal mauti, ketika menyaksikan malaikat maut. Ketika menyaksikan orang tersebut akan malaikat maut yang mencabut kematian, malaikat maut yang mencabut nyawa. Fala yanfa'uhu imanuhu, maka tidak berguna imannya itu ahad. Diriwayatkan sesungguhnya orang Yahudi, apabila datang kepadanya kematian, darabatil malaikatu wajahu wa duburahu, maka malaikat memukul akan muka dan duburnya itu Yahudi. Dipukul oleh malaikat ketika seorang Yahudi meninggal dunia. Wa qalu lahu, dan malaikat-malaikat berkata kepada itu orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Perkataan itu malaikat-malaikat, ya aduwallah, wahai musuh Allah, ataka Isa nabiyan fakadzabta bih, telah datang kepadamu Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, tapi kamu mendustakannya, tidak percaya kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah seorang nabinya Allah. Fayaqulu, maka berkata itu Yahudi yang akan datang kematiannya, yang sudah dekat kematiannya, kesakarat minangkana, amantu bi annahu abdullah wa rasuluh, aku beriman akan sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Dan dikatakan kepada orang yang Nasrani, yang tidak mempercayai akan kenabiannya Nabi Isa, kata para malaikat, ataka Isa nabiyan, telah datang kepadamu Nabi Isa sebagai nabi, faz'amta annahu Allahu wa ibnullah, maka kamu menyangka, menduga, menuduh bahwa Nabi Isa adalah Allah dan anaknya Allah. Jadi orang-orang Nasrani itu menyangka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Itu pengakuan orang-orang Nasrani. Kita orang Muslim meyakini bahwa Nabi Isa adalah nabinya Allah dan hambanya Allah dan kekasihnya Allah. Fayaqulu, maka berkata itu kaum Nasrani, itu orang Nasrani ketika dia datang kematiannya, amantu bi annahu abdullah, aku beriman sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah. Fa ahlul kitabi yu'minuna bih, maka ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Isa ketika datangnya kematian. Iman nate pas rek maut,
pas rek maot kakarak iman ka Nabi Isa. Walakin la yanfa'uhum imanuhum, tetapi tidak bermanfaat keimanannya lihusulihi waqta muayyanatil azab, karena hasilnya itu keimanan pada waktu menyaksikan akan siksaan. Rek iman mah memeh maut, memeh sakarat, ayeuna lamun rek iman mah kakarak manfaat. Itu kitu mah geus sakarat, geus nepi kana dikoro nyawa teh teu payu imanna. Ya, ditutup pintu taubat, pintu iman ditutup oleh Allah ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Bagaimana di hari kiamatnya? Pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi atas apa-apa yang mereka kerjakan ketika diutus Nabi Isa kepada mereka. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab kezaliman dari orang-orang Yahudi, kami Allah mengharamkan kepada mereka thayyibatin, akan beberapa yang bagus, makanan-makanan yang halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab mereka berbuat zalim. Wasaddihim wa bisaddihim, uhillat lahum, yang telah dihalalkan itu thayyibat lahum untuk mereka, wa bisaddihim, dan dengan sebab mencegahnya mereka annasa kepada manusia ansabilillah, dari jalan Allah, dinhi yakni agama Allah, saddan katsiran, dengan pencegahan yang amat banyak. Maranehna ngahalang-halang manusia tina asup kana agama agama Islam, dihalang-halang, jadi penghalang manusia yang lain dari jalan agama Allah. Kemudian wa akhdhihim, dan dengan sebab mengambilnya mereka ar-riba, akan riba. Riba ini diharamkan. Di syariat para nabi yang lain pun diharamkan, bukan hanya di syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Riba ini diharamkan. Kadenya kurang, kita jangan sampai terjerumus kepada riba renten. Kade osok ngaji tapi beki karena renten, kade haram, nggak boleh ya, tinggalkan. Atau si ibu kade tong getol nganyuk ka tukang renten. Ada yang masa kedik anger teh mantuan garong ngaranna teh. Itu tukang renten teh hakikatna garong. Gitu rek digarong urang teh tungtungna teu kabayar beak kabeh ledis tah harta urang kabeh teh. Siga nu nyaah pada rek nyilakakeun. Kadenya tong dibiasakeun urang unjam injem itu nganyuk ka tukang renten. Lima utik-utik nganyuk ka tukang renten. Ulah jangan ya, jangan dibiasakan. Nah, ini pekerjaan orang-orang Yahudi, mereka itu mengambil riba, transaksi riba. Hati-hati ya, tidak akan berkah nanti, hartanya tidak akan berkah, usahanya tidak akan berkah jika tercampuri dengan riba, dengan renten. Ngarentenkeun hukumna haram ya, dosa besar. Hati-hati ya. Kumaha abdi mah dante ngan abdi mah tukang nganyukan ka tukang renten, sarua jeung mantuan tah mah. Kecuali darurat pisan, lamun teu teh maot tah eta beda deui. Aya kitu mah loba keneh nu sejen ya. Itu beda eta we, teu cumpon ka hayang eta. Ya, teu cumpon ka hayang. Kadenya hati-hati, jangan sampai kita, apalagi yang suka ngaji ya, umat Islam jangan sampai kita transaksi riba, dilarang oleh Allah. Itu kelakuan orang-orang Yahudi ya. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu, mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang dari itu riba.
Wa aklihim amwalan nasi bil batili, dan memakannya mereka dengan sebab memakannya mereka akan harta-harta manusia dengan cara yang batil, yang salah, yang haram. Contohnya birrasya fil hukmi, dengan menyogok di dalam hukum. Apa itu rasuah? Ya ma yu'ti syasu lil hakim liyahkumalahu. Rusyuah itu adalah, sogokan itu adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim supaya dia dimenangkan di dalam putusannya. Jelma salah, jelma itu salah, tuluy dilaporkan ke hakim. Kumaha cek hakim teh padahal ya salah, efek teh jelma nyogok supaya dimenangkan ku hakim. Nah, itu hukumnya haram, menerima sogokan untuk merubah hukum. Nu tadina salah dibenarkeun, nu tadina non haram supaya jadi halal. Hati-hati, jangan sampai menerima sogokan. Mereka menerima akan sogokan, memakan harta-harta yang haram dari manusia, yaitu dengan sogokan di dalam memutuskan hukum. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang kafir dari mereka siksaan yang amat pedih. Ya, Allah siapkan bagi mereka yang berbuat zalim, bagi mereka yang menghalang-halang manusia dari masuk kepada agama Islam, bagi mereka yang mengambil riba, bagi mereka yang memakan harta-harta manusia dengan kebatilan, dengan haram. Kade urang ya. Harta teh kudu nu halal. Yang masuk perut kita harus yang halal. Hasil yang halal. Ulah kacampuran kuno haram. Tong kacampuran ku wadul. Jangan dicampuri dengan berdusta, menipu, sumpah palsu, eta teh doraka hungkul eta teh nya, akan merusak apa harta yang halal tercampuri dengan barang haram. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai yang kita makan harta-harta dari hasil yang haram, usahakan yang halal. Nah, orang-orang mereka yang berbuat zalim, yang menghalang-halang manusia dari agama Allah, dan mereka mengambil riba, dan mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang haram, kami siapkan untuk mereka siksaan yang amat pedih. Disiapkan ku Allah siksaan keur maranehna. Mudah-mudahan sadayana diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi, akan tetapi orang-orang yang ar-rasikh, yang anu kukuh pengkuh, anu tumanceb, yang menetap di dalam pengetahuannya. Orang-orang yang menetap di dalam pengetahuannya, dia beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Minhum, dari mereka kaum Yahudi, seperti Abdullah bin Salam, dia masuk Islam, dia tidak khianat atas ilmunya, karena di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan. Ya, dijelaskan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan larangan-larangan Allah. Tapi mereka Yahudi merubahnya. Naudzubillah min dzalik. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Itu sahabat Muhajirin adalah sahabat-sahabat penduduk kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah, disebut Muhajirin. Al-Ansar, sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah yang membantu kaum sahabat Muhajirin. Bagaimana orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menetap di dalam ilmunya, dan orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, halnya beriman mereka akan kitab yang diturunkan kepada engkau, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau. Jadi orang wajib iman karena sadayana kitab Allah nu diturunkan ke para rasul, wajib iman, wajib percaya ya. Kita wajib percaya atas kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Kita iman percaya diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita iman percaya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kita iman percaya yakin kitab Allah, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi wajib kita iman, tidak boleh kita ya mengimani kepada sebagian kitab, tidak boleh. Wajib kita imani ya. Wajib kita imani akan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Kemudian wal muqiminas shalah, dan aku yakni Allah memuji akan orang-orang yang mendirikan akan salat. Jadi ibadah salat itu ibadah yang luar biasa, penghambaan yang betul-betul luar biasa ibadah salat. Karena di dalam salat kita nggak boleh ngobrol. Bisa ada orang ke salat ngobrol jeung jelema, hei di mana keneh panuri datang ke salat teh, bisa ada batal, betul ya. Geraknya pun harus diatur, nggak boleh sembarangan gerak sangeunahna, batal ya. Itu salat itu luar biasa, penghambaan keseluruhan zahir dan batin ibadah salat. Beda jeung ibadah haji bisa ngobrol, ibadah haji bisa ngopi, ibadahnya bisa udud. Ibadah zakat bisa ngobrol, bisa udud. Tapi ibadah salat bisa udud? Tak bisa. Bisa beri ngopi? Tak bisa ibadah salat. Penghambaan yang betul-betul penghambaan. Maka di sini Allah katakan wal muqiminas, aku puji orang-orang yang mendirikan salat. Karena salat itu penghambaan yang seluruhnya. Ya, penghambaan yang seluruhnya, zahir batin, hatinya harus menghambakan kepada Allah, anggota badannya pun harus menghambakan kepada Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Orang puasa, puasa bisa ngobrol? Bisa. Puasa bisa hees? Bisa. Coba ke salat hees, batal. Tuh, ya, salat itu betul-betul harus diperhatikan. Ya, maka salat rankingnya itu rukun Islam nomor 2 setelah syahadat. Maka harus betul-betul diperhatikan bab salat ini. Jangan menyepelekan bab salat. Wal muqimina, dan aku puji kepada orang-orang yang mendirikan as-salata akan salat. Orang-orang yang mendirikan salat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di akhirat yang paling pertama diperiksa dari amal kita semua, dari amal kebaikan kita, yang paling awal diperiksa adalah urusan salat. Nupang heulana dipariksa ke di akhirat urusan salat. Itu kalau salatnya baik maka amal semuanya baik, diterima amal sadayana ku Allah. Kalau salatnya baik, kalau salatnya tidak baik maka amal yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Ini bahaya, jibeh salat mah. Mun bener salatna bener kabeh, teu bener salatna teu bener kabeh. Maka perhatikan urusan salat. Anak-anak, salatnya yang benar, yang baik, dari wudunya dulu ya. Kalian harus benar wudunya, harus benar istinjanya, harus benar di dalam melaksanakan syarat-syarat salat dan rukun salatnya, menjauhi yang membatalkan salatnya. Harus tahu kalian ya, harus hafal dan harus mengerti ya, harus diamalkan. Wal mutunaz zakat, dan orang-orang yang memberikan akan zakat. Ini salat dan zakat ini seperti adik kakak, saudara, seperti saudara sekandung. Artinya orang yang rajin salat tapi tidak mengeluarkan zakat tidak akan diterima salatnya oleh Allah. Geto salat nama, wah geto ngantara zakat sih nama, mau diterima salatna ku Allah. Ya, jelema anu geto salat tapi teu daek ngaluarkeun, mau ditampi salatna ku Gusti. Atau jelema geto zakat ngantara salat sarua mau diterima ku Allah. Ya, itu hubungannya dekat salat dan zakat. Sehingga Allah tidak memisahkan antara perintah salat, mendirikan salat, dan perintah mengeluarkan zakat. Itu jarang dipisahkan. Ketika ada perintah salat pasti ada perintah mengeluarkan zakat, seperti saudara sekandung ya. Artinya kalau melaksanakan salat wajib kita mengeluarkan
zakat kalau memang ada yang harus dikeluarkan. Kalau mengeluarkan zakat wajib melaksanakan sholat. Itu. Kemudian wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bagaimana orang-orang yang menetap di dalam pengetahuannya dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanutihim ajran azima, bahwa mereka akan kami berikan kepada mereka pahala yang amat agung. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada kitab-kitab Allah, mereka orang-orang yang akan diberikan oleh Allah pahala yang sangat agung. Apa pahala yang sangat agung tersebut? Huwa al-jannatu, adalah surga. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita semua. Allah sempurnakan iman Islam kita semua. Dikuatkan keimanan keislaman kita semua, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.